Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga sampai detik ini kita semua masih bisa thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang pengertian jinayah. Kelompok 22 beranggotakan Muhammad Taufik Bawazir, Putri Ismawati, dan saya sendiri, Suci Masyitatur Rohmah. Baik, pengertian jinayah akan dijelaskan oleh Putri Ismawati. Dasar hukum jinayah, syarat dan rukun jinayah akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik Bawazir, dan klasifikasi jinayah akan saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian jinayah. Pengertian jinayah secara bahasa, jinayah berasal dari kata jana'a dan bayajanihi jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Kata dasar jinayah dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar denda. Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ruang lingkup meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal seperti pencurian, perzinaan, homoseksual, minuman khamr, membunuh, dan sebagainya. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang menurut syarak. Selain itu, ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas. Dasar hukum jinayah. Dalam Islam dijelaskan berbagai norma atau aturan yang harus ditaati oleh setiap mukallaf. Hal itu tercantum dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarima atau tidak pidana dalam Islam. Berikut ini merupakan beberapa dalil tentang HPI dan kewajiban untuk menaati hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling atau dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. 2. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka atau pada hakikatnya tidak, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Klasifikasi jinayah. Klasifikasi berdasarkan sanksi hukum. Para ulama pada umumnya mengelompokkan jinayah dengan melihat sanksi hukuman yang ditetapkan kepada tiga qisas, hudud atau jamak dari had dan takzir. 1. Qisas. Qisas adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya adalah balasan setimpal dan didenda atau diyat. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindak pidana pembunuhan, penghilangan anggota badan, dan pelukaan.
2. Hudud. Hudud atau jamak dari had adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk ke dalam kelompok ini tindak pidana pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina atau qadzaf, minuman keras, makar, dan murtad. 3. Takzir. Takzir adalah tindakan kejahatan lain yang tidak diancam hukuman qisas atau diat dan tidak pula diancam dengan hudud dalam. Baik, klasifikasi jinayah. Klasifikasi berdasarkan sanksi hukum. Para ulama pada umumnya mengelompokkan jinayah dengan melihat sanksi hukuman yang ditetapkan kepada 3 kelompok. Yang pertama qisas, hudud, dan takzir. Yang pertama qisas. Qisas adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan yang setimpal dan denda atau diat. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindakan pidana pembunuhan, penghilangan anggota badan, dan pelukaan. Yang kedua adalah hudud. Hudud adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah tindak pidana pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina, minum minuman keras, makar, dan murtad. Dan yang terakhir adalah takzir. Takzir adalah tindakan kejahatan lain yang tidak diancam hukuman qisas atau diat dan tidak pula diancam dengan hudud. Dalam hal ini, ancamannya ditetapkan oleh negara. Alhamdulillah, semoga video presentasi dari kelompok kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.